Hai Andika, guys di sini. Jadi kemarin saya nekat beli HP BM setelah tanggal 18 April 2020 karena saya penasaran, bener nggak sih kalau setelah tanggal 18 April nanti kita nggak bisa pakai HP BM? Dalam artian nggak bisa bukan HP-nya rusak tapi sinyalnya bakalan nggak ada karena di blacklist dengan operator SIM card Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang HP yang saya beli dengan eksperimen nekat ini, saya mau bahas dulu tentang HP BM. Sebenarnya HP BM konotasinya kok kayak negatif gitu ya. Jadi HP yang nggak dimasukkan secara resmi oleh distributor Indonesia. Contohnya di sini saya ada iPhone 11 Pro Max yang saya beli tahun lalu sekitar Oktober kalau nggak November 2019, dan ini memang HP yang biasanya saya gunakan sebagai daily driver. Nah, saya inget banget saya ini nggak beli di iBox tapi saya titip teman saya yang ketika dia main ke Singapura, jadi saya titip. Dan saya yakin ini bukan HP yang dimasukkan secara resmi, tapi ada SMS dari Kominfo yang intinya itu seperti ini. Handphone atau perangkat yang Anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Jangan khawatir dan tetap di rumah aja. Nah, untuk satu ini itu entah kenapa kok bisa kedaftar, kok tiba-tiba kedaftar. Dan kemarin ketika saya nge-review iPhone XR itu juga masih kedaftar. Jadi untuk iPhone XR yang kita review kemarin, yang kita beli dari Bistore, yang nggak mungkin resmi juga karena setahu saya distributor resmi iPhone itu cuman iBox. Nah, di iPhone XR kemarin juga ada SMS seperti itu, sama isinya. Nah, sekarang di sini ada Sony XZ Premium yang nggak saya jual. Jadi ini sekarang saya kasihkan ke ibu saya karena ibu saya kepingin. Jadi kalau kalian lihat di sini casingnya udah dikasih casing yang ya ke ibu-ibuan gitulah. Nah, ini itu nggak ada SMS. Jadi kalau misalkan iPhone kemarin ada SMS, si XZ Premium ini nggak ada SMS. Jadi tapi HP ini tuh masih bisa digunakan. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk telepon gitu ya, kita buat cek pulsa dulu deh. Kita buat cek pulsa, walaupun pulsanya kayaknya nggak ada ya, pulsanya cuma 80 perak. Dan buat telepon juga bisa, cuman karena ini adalah HP Docomo ya, jadi ada notif seperti ini. Sebentar, saya coba telepon dulu. Nah, jadi akan ada kayak semacam notifikasi kalau misalkan telepon ke Indonesia itu adalah panggilan internasional, tapi bukan, kalian bisa pilih yang panggilan asli nih. Ya, seperti ini. Kemudian di sini nanti bakalan pulsanya habis guys, jadi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa deh. Intinya dia bisa untuk cek pulsa, untuk telepon. Jadi untuk Sony XZ Premium ini nggak masalah, walaupun nggak ada SMS. Tapi kemarin ketika saya buat story di Instagram, ada subscriber di KID yang ngirim screenshot ke saya dan bilang kalau misalkan, "Bang, HP saya juga Docomo tapi ada SMS dari Kominfo." Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar karena kayaknya peraturan ini tuh mungkin masih dijalankan ya. Jadi beberapa ada yang dapat SMS dan beberapa juga nggak ada yang dapat SMS. Tapi untuk sinyalnya masih bisa. Atau mungkin kalian malah nggak dapat SMS dan nggak bisa dipakai, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk membantu yang lain. Nah, saya ini nekat beli HP yang BM ya, dan saya pengen coba sendiri. Tapi sebelum kita buka ini, saya mau menjelaskan dulu kalau HP ini saya beli bekas. Karena untuk beli HP BM baru, maksudnya baru itu yang keluaran setelah 18 April 2020 ya, itu susah. Mungkin iPhone SE 2020, kemudian ada Sony Xperia Mark II yang belum keluar, tapi nanti kalau misalkan iPhone SE harganya udah lumayan rasional akan saya coba beli juga. Nah, ini adalah HP yang juga nggak didatangkan secara resmi di Indonesia. Namanya adalah Meizu 15 Plus. Kenapa saya beli ini? Pertama karena ketika saya nge-review Sony XZ Premium ini, saya nantangin kepada subscriber di KID, tolong coba cari HP 1 jutaan yang speknya lebih baik dari ini. Dan ada yang bilang dengan like terbanyak juga, coba Meizu 15 Plus, harganya sama tapi speknya udah AMOLED. Nah, makanya saya beli. Dan kenapa saya beli di seller ini ya? Saya beli harga ini dengan harga 1,9 juta, jadi termasuk beruntung, termasuk murah. Dan yang bikin saya beli adalah deskripsinya. Jadi kalau kalian lihat deskripsinya, ini pasti udah stok kosong ya karena udah saya beli. Jadi deskripsinya itu pemakaian baru 3 hari. Nah, di sini saya bertanya-tanya, ini kenapa dijual baru 3 hari? Apakah SIM card-nya nggak bisa? Logikanya kalau 3 hari, ini saya beli tanggal berapa ya? Tanggal 19 April. 19 kurangi 3, 16 April ya. Jadi 16 April. Nah, berarti dia beli hampir Kominfo itu peraturannya berlaku. Boxnya untuk HP-nya menurut saya boxnya eksklusif banget karena biasanya box HP itu kecil. Wah, gila. Coba ini kita taruh sini dulu. Sets. Kemudian kita mendapat, coba ini kalau misalkan baru 3 hari, seharusnya masih komplit dan masih
banyak yang baru ya. Oke, jadi ini ada beberapa. Oh, masih plastikan kabelnya. Coba kita lihat kabelnya. Wah, kayaknya sih emang baru dipakai 3 hari ya, karena soket-soket kabelnya ini juga masih ada. Oke, kemudian kartu garansi yang percuma juga karena ini bukan garansi resmi, jadi mungkin nggak bakalan kepake. Kemudian kita dapat apa lagi? Ini di box ini ada charger. Kita taruh sini dulu. Kemudian ini nggak ada apa-apa. Gila, boxnya menurut saya sih boxnya eksklusif ya. Dan jujur aja ini baru pertama kalinya saya membahas tentang HP Meizu, dan pertama kalinya juga saya tahu tentang HP Meizu karena kemarin ada yang komen lawannya XZ Premium adalah ini. Kemudian untuk chargernya juga masih plastikan seperti ini. Kita coba lihat berapa ampere dia, kok nggak ada keterangannya. Waduh, kecil banget cuy, sebentar ya. Oke, jadi ini tulisannya entah kalian kelihatan atau enggak, tapi kecil banget memang ya, 12 volt 2 ampere, berarti 24 watt, cukup besar juga, berarti dia seharusnya fast charging. Oke, jadi sekarang langsung aja saya coba, karena saya nggak punya kartu lain ya, kartu saya ada di sini, ada di Huawei Nova 5T, yang masih dalam proses review. Spoiler alert, HP ini tuh HP ekstrim banget, 4 jutaan. Menurut saya HP terbaik 4 jutaan adalah Huawei Nova 5T ini. Tapi nanti review lengkapnya ya. Sekarang entah uploadnya duluan ini atau ini, kita lihat aja nanti. Sekarang kita coba dia berapa SIM. Oh, dia ada dual SIM ya. Oke, sekarang kita masukkan dan kita nyalakan. Apakah dia mendapatkan sinyal dari M3 Search Meizu powered by Android? Waduh, tidak ada SIM, tidak ada layanan. Wah, itu ada Indosat Ooredoo. Jadi kalau kalian lihat di sini masih siapa ini? Wah, itu juga langsung ada SMS dari Indosat ya, SMS promo. Sekarang kita coba bintang 388 pagar. Set. Oke, masih cek pulsa masih bisa, dan sekarang kita coba untuk telepon ya. Dan masih bisa untuk telepon ya, dan ini bukan Devli, ini nomor saya M3, cuman saya kasih foto Devli karena saya memang ngefans sama Devli. Oke, jadi untuk Meizu 15 Plus ini masih bisa menggunakan SIM card Indonesia. Oke, sekarang kita bahas Meizu 15 ini. Dan tadi saya ada bilang kalau misalkan saya percaya kalau seller yang saya beli ini, dia baru pakai 3 hari. Kenapa? Karena sebenarnya saya udah ngincer HP ini untuk eksperimen ini. Jadi kalau kalian tahu, Meizu itu punya Lazada Mall atau istilahnya official store gitulah. Nah, di link Meizu Store resminya itu ya, maksudnya bukan garansi resmi ya, tapi versi global, itu harganya cuma 1899. Tapi stoknya habis. Jadi entah kenapa ini di semua jualannya Meizu di Lazada ini semuanya habis. Jadi kalau kita lihat di semua produk gitu ya, yang saya incer adalah ini. Jadi ada M16 dengan RAM 6GB 128 dan Meizu 15 ini harganya 1899. Mungkin ya nggak apa-apa lah ya, selisih cuman sekitar 1000, dipakai 3 hari, ya menurut saya sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan saya dapat baru kan eksperimennya bisa lebih valid gitu kalau misalkan saya beli HP baru BM. Tapi nanti mungkin saya juga akan beli Meizu yang baru banget, yang garansinya nggak resmi, jadi eksperimen kita tentang HP baru bisa berlanjut. Dan ini tadi sudah saya setup untuk fingerprint dan juga Face ID, dan saya install untuk beberapa aplikasi. Sekarang kita coba dulu untuk fingerprintnya. Nah, untuk kok cepet banget. Sebentar ya. Saya nggak pencet ini ya, lock buttonnya nggak saya pencet. Coba lagi. Cepet ya, lumayan cepet. Ya ini tangan saya nggak ada ya. Nah, lumayan cepet. Sekarang kita coba untuk Face ID-nya. Tadi sudah saya aktifkan juga. Cepet banget. Sebentar, sekarang coba saya tutup muka saya separuh. Jadi ibaratnya kayak pakai masker gitu, bisa apa nggak? Bisa juga. Sekarang saya tutupi muka saya separuh tapi posisinya seperti ini. Jadi kayak mata satu gini, bisa apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Bisa, jadi Face ID-nya ya nggak terlalu akurat lah ya, tapi nggak apa-apa, dengan harga di bawah 2 juta menurut saya nggak masalah. Oke, sekarang langsung aja kita cek untuk spesifikasinya apakah dia lebih worth it dari Sony XZ Premium. Pertama kita lihat dulu untuk sistemnya. Jadi dia pakai install RAM-nya itu 6GB LPDDR4 dengan storage-nya, wow gila besar banget, 128GB, Bluetooth-nya masih versi 4. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai Exynos apa nih? Exynos M1 M2 berarti 8895. Kalau misalkan Snapdragon itu setara hampir kayak Snapdragon 835.
dengan 8 core. Kemudian kita lihat displaynya. Nah, yang menarik displaynya karena katanya ini udah pakai AMOLED. Wah, gila. Jadi untuk resolusinya itu 1440x2560 Full HD Plus dengan teknologi Super AMOLED 5,9 inch 494 dpi. Sebentar ya, saya penasaran. Saya lupa Sony XZ Premium kemarin apa ya. Kita langsung cek di AIDA. Jadi untuk Sony resolusinya 4K tapi teknologinya masih pakai IPS LCD dengan DPI-nya padat banget 801. Tapi ini udah pakai Super AMOLED 494 dpi. 60 Hz dengan GPU-nya Mali G71. Kalau ini GPU-nya Adreno 540. Wah, kalau dari segi layar, meskipun saya termasuk fans Sony, tapi saya lebih milih yang Super AMOLED ini. Kok dia sebentar ya. Tapi saya lebih milih yang Super AMOLED ini. Jadi kalau kalian lihat, sebentar ya, brightness-nya coba saya mentokkan. Dua-duanya saya mentokkan. Nah, kalian pasti bisa lihat kalau layar AMOLED ini terlihat hitamnya itu beda. Hitam AMOLED sama hitam IPS itu beda. Jadi warna hitamnya itu benar-benar terlihat hitam, nggak screen bleeding lah istilahnya. Oke, jadi lanjut. Kemudian di baterai, baterainya 3500 mAh, jelas lebih unggul jauh. Sony berapa? Saya lupa lagi, ya Allah ya Allah. Baterainya Sony itu 3230 mAh, ini 3500 mAh. Kemudian untuk sistem Android-nya kalau nggak salah ini Android 9 si Sony ini. Ya, dia Android 9 dan kalau ini masih Android 7 atau Nougat. Apakah bisa diupdate? Nanti akan saya coba update. Kemudian untuk kameranya, Meizu 15 Plus memiliki dual kamera, jadi dengan 12 megapiksel dan 20 megapiksel nih belakangnya. Untuk kamera depannya 20 megapiksel, sementara Sony 21 megapiksel dengan kamera depan 13 megapiksel. Oh, kalau kamera sih kayaknya saya prefer ke Sony meskipun ini resolusinya tinggi, tapi langsung aja kita coba untuk kamera depannya. Oke, sebentar saya selfie dulu ya. Mana kira? Kalau saya sih oke, jadi ini adalah hasil dari Meizu 15 Plus. Kok ngeblur? Sebentar ya. Ini ngeblur nggak? Nggak ngeblur. Foto ulang. Oke, sebentar. Jadi saya coba dulu kamera depannya ya. Sony. Kemudian Meizu 15 Plus. Oke, hasilnya seperti ini. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka Sony karena Meizu 15 Plus. Sebentar, apakah tadi ada efek beauty-nya ya? Terlalu beauty lah, ini padahal udah orisinil tadi ya. Terlalu putih, jadi kalau Sony itu lebih kelihatan natural ya. Ini kan lebih terlihat natural, muka saya nggak terlalu putih gitu. Ini putih banget, muka saya yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi agak kuning sawo-sawo busuk gitulah. Nah kalau ini kan terlalu putih. Oke, jadi sekarang langsung kita coba untuk kamera belakangnya. Oke, sekarang kita coba untuk kamera belakangnya ya. Dan kalau dari layar sih kayaknya bagus Meizu, tapi kita coba. Ini Sony 1, 2, 3. Ini Meizu 15. Lebih nge-wide Meizu kayaknya ya. Iya. 1, 2, 3. Nah, untuk hasilnya kalau di layar itu seperti ini. Kalau di layar ini saya prefer ke Meizu ya, karena lebih putihnya itu lebih kelihatan. Ini agak terlalu biru. Entah birunya dari mana, mungkin dari adaptive screen-nya, tapi nanti akan saya ambilkan footage untuk footage realnya, jadi nggak pakai layar seperti apa. Oke, jadi dari situ kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian bagusan Meizu 15 Plus atau Sony XZ Premium. Dan tadi udah saya tes untuk benchmark Antutunya, jadi kita lihat untuk skornya kalau nggak salah tadi 200 ribuan. Tapi di sini kita juga akan coba comparekan dengan device yang lain. Jadi skornya itu 216.458. Sekarang kita coba di ranking. Karena Exynos ini kalau nggak salah S8 ya. Seharusnya sama dengan S8. Tapi coba kita lihat, kita tadi ada di angka 216. Kita tadi ada di 216. Nah ini jadi kita ada di angka 64 atau urutan 64. Di bawahnya Realme X, Mi 9e dan Galaxy S8. Nah prosesornya itu atau chipsetnya sama dengan S8 Plus ini 8895, dan kalau misalnya Snapdragon itu sama dengan Snapdragon 835. Dan tadi juga sudah saya tes pakai 3D Mark. 3D Mark ini skornya coba kita lihat. Skornya tadi di Slingshot Extreme di OpenGL-nya mendapatkan 2468, lumayan tinggi. Sebentar, ini kayaknya terlalu. Nah, kemudian untuk Vulkan-nya itu ada di 3007. Tadi juga sudah saya tes di Geekbench 5. Geekbench 5-nya itu coba kita lihat Geekbench 5-nya.
Single core-nya ada di angka 376, untuk multi core-nya 1357. Oke, sekarang kita lihat Sony dengan XDR tapi masih Full HD dan Meizu 15 Super AMOLED. Wah, ini udah terlihat sih ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka Meizu 15 meskipun saya fans. Ya, saya lebih suka Sony ketimbang Meizu, cuman menurut saya sih lebih bagus Meizu untuk kualitas layarnya karena memang Super AMOLED. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini lebih terlihat banget. Sebentar kita lihat scene yang ini kalau kalian lihat tekstur hewan dan juga warna hijaunya ini lebih bagus Super AMOLED. Coba sekarang kita switch ini di pinggir sini, di pinggir sini, karena di sana ada lightingnya ya. Coba sekarang bagus mana? Menurut saya sih sama aja, lebih bagus Super AMOLED-nya Meizu. Sebentar, saya pengen warnanya lebih rich. Nah, sama aja menurut saya. Ya, jadi kalau kalian lihat warna hijaunya itu lebih pop up. Ya beda lah ya, kalau Super AMOLED itu memang kayak kelihatan banget. Ini meskipun saya switch dari sini, di sini tetap aja menurut saya sih lebih bagus Meizu 15. Oke, sekarang kita coba untuk main game Honkai Impact 3 dan kita lihat untuk settingan default untuk videonya itu ada di angka berapa. Dan dia ada di angka 3, jadi belum 4 ya. Kalau Sony ada di angka 4, tapi 885 Exynos ini di angka 3, jadi kita nggak main co-op, kita coba main capture aja. Oke ya, menurut saya sih agak laggy. Jadi kalau digunakan main di angka 3, padahal angka rekomendasinya jadi agak patah-patah, tapi untuk tombolnya atau untuk layarnya ini udah cukup enak untuk digunakan main, jadi responsif. Sekarang kita lanjut ke game PUBG. Oke, sekarang kita coba untuk main game PUBG ya, dan settingannya kita dapat di paling mentok itu XD dan frame rate-nya high. Nah, kalau misalkan Sony kemarin itu bisa di XDR dan juga Ultra. Kalau Smooth Extreme bisa nggak ya? Smooth Extreme dia bisa. Nah, seperti ini bisa. Kalau misalkan XDR dia mentoknya di Ultra. Tapi kalau Meizu 15 ini untuk grafiknya dia mentoknya kalau misalkan kita ambil di Smooth, High, kemudian kalau XD bisa. XDR nggak bisa, jadi mentok XD sama High. Nah, sekarang kita coba di settingan paling tingginya. Nah, untuk sensor gyronya lumayan cepat, nggak ada delay. Jadi buat kalian yang suka main gyroscope aman sih. Ya, jadi lumayan cepat, set. Cuman karena dia Super AMOLED, jadi layarnya itu kelihatan lebih enak aja di mata gitu. Jadi kayak saturasinya bagus, vividnya bagus. Kalau di settingan ini aman sih. Sejauh ini capture pertama, jadi belum banyak musuh, kita cuman masih bot. Coba sekarang kita stress test lagi, kita buka lagi si Antutunya dan kita tes untuk suhu temperaturnya. Jadi di sini ya ada 42 derajat Celcius, ini ada di suhu tertingginya. Ini udah turun, tadi menyentuh 42. Ada di bagian dekat kamera sini. Coba dibaliknya dekat kamera. Ini berarti 39. Tapi ya relatif dingin, biasanya itu 41 derajat Celcius, tapi ini masih di bawah 40. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja Meizu 15 highlight-nya. Dan kesimpulannya, pertama kalau dari soal IMEI ya, blokir IMEI, menurut saya sih masih aman di Meizu 15 ini. Entah nanti kemudian hari dia akan aman atau enggak, saya juga kurang tahu. Karena setahu saya peraturannya itu kalau pernah diregistrasi atau dimasukkan dengan SIM card operator Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020 itu masih bisa digunakan. Tapi kedepannya nggak tahu. Karena katanya kalau misal udah 2 tahun atau udah setahun gitu bakal diblokir lagi. Jadi saya nggak paham peraturannya kayak gimana, dan nanti juga kita akan nge-review Meizu 16 yang saya beli bener-bener baru. Apakah nanti bisa dipakai, kita lihat aja. Tapi kalau Meizu 15 ini bisa dipakai, jadi kalau untuk masalah blokir IMEI, kalau kalian beli HP BM yang bekas, itu rata-rata mungkin nanti masih bisa dipakai. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan Sony XZ Premium yang harga bekasnya sama ya, Sony XZ Premium ini saya beli dulu ya harganya 1,9, ini juga saya beli 1,9. Yang harga barunya Meizu ini juga 1,9 sekarang. Dulu launchingnya 7,5 juta. Kalau Sony dulu sekitar XZ Premium sekitar 10 juta, jadi lebih mahal Sony. Kalau saya pribadi untuk segi layar saya lebih suka Meizu 15 dengan Super AMOLED
dan juga bezelnya. Jadi kalau kalian lihat bezelnya itu lebih bagus, tapi kalau untuk performanya Sony XZ Premium lebih baik, walaupun si Meizu ini memiliki RAM 6 GB, tapi memori internalnya lebih besar, ini 128 GB, ini 64 GB. Untuk layar saya pilih Meizu, tapi untuk performa dan juga sensor kamera, meskipun si Meizu ini punya dua kamera, tapi saya lebih suka dengan kameranya Sony karena terlihat lebih natural. Dan untuk kamera depannya, meskipun Meizu 20 megapiksel dan ini cuman berapa tadi? 8 atau 12 megapiksel, saya tetap milih Sony kalau misalkan di kamera. Kalau baterai, kalau secara kapasitas ini lebih besar, tapi dia pakai AMOLED, seharusnya sih dia lebih boros dibandingkan yang pakai IPS LCD. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja, tapi kesimpulannya dengan harga 1,9 juta, menurut saya sih kalau misalkan ini nantinya masih bisa register dengan SIM card Indonesia terus, menurut saya sih worth it banget ya. Di bawah 2 juta kalian akan mendapatkan layar AMOLED, RAM 6GB, memori internal 128GB, performanya ya 200 ribuan di AnTuTu benchmark, jadi ya cukup lumayan. Baterainya juga udah cukup lumayan, dan yang paling saya suka adalah di bagian bezelnya. Jadi kalau kalian lihat bezelnya ini benar-benar kayak HP modern, meskipun di bagian dagu dan juga jidat itu masih tebal dan gak ada kayak semacam notch atau punch hole. Sama sih seperti Sony, HP keluaran 2018, gak ada notch dan juga punch hole. Tapi kalau dari segi bezel, tampilan layar saya lebih suka Meizu 15. Di bagian belakangnya saya lebih suka Sony karena Sony lebih memanjang, jadi lebih enak digenggam dengan satu tangan. Sementara si Meizu ini tipis tapi agak kesana, jadi terlalu lebar sih kalau digenggam dengan satu tangan. Kalau kalian user yang suka dengan pakai dua tangan seperti ini, menurut saya nggak masalah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.